trading itu hanya untuk orang-orang bodoh atau orang yang super pintar atau unik sampai dia bisa mengontrol dirinya. Aneh dia itu bisa mengontrol dirinya gitu loh. Gak ada ketakutan, gak ada keserakahan, aneh banget. Gue pernah bilang gitu. Dan mungkin kalau trading itu barrier entry-nya super gampang. Lu tinggal download apps, masukin duit, asal pencet aja beli apa, nanti sore bisa untung bisa rugi tuh, tanpa belajar apa-apa. Begitu lu untung, lu berasanya apa? Wah, gue jago banget ternyata trading. Belum belajar apa-apa padahal. Belum beli kelasnya siapa-siapa, belum belajar yang gratis juga, udah merasa jago. Begitu dia merasa jago, dia akan terus-terusan trading. Sampai kapan? Sampai habis duitnya. Nah, trading itu hanya untuk orang-orang bodoh atau orang yang super pintar. Nah, dua-duanya benar ya. Trading itu untuk orang-orang bodoh sama untuk orang-orang yang super pinter. Ini benar, dua-duanya benar. Karena ada orang bodoh, yaitu orang gambler, mental penjudi, pakai utang, udah gitu pakai leverage, 1 banding unlimited, 1 banding 2000, 1 banding 1000. Udah gitu pakai deposit, bonus deposit dari broker. Ini trader bodoh. Trader pinter, ya mereka yang datang dengan finansial yang sudah cukup. Dan mereka menggunakan trading plan yang bagus, money management yang bagus, disiplin konsisten. Dan dia konsisten bertahun-tahun. Oke, ini trader yang super pinter. Nah, jadi dua-duanya benar. Atau unik sampai dia bisa mengontrol dirinya. Aneh dia itu bisa mengontrol dirinya gitu loh. Gak ada ketakutan, gak ada keserakahan, aneh banget. Nah, dia bilang aneh mungkin, ya Om Indro bilang aneh mungkin karena ini sangat-sangat sulit ya. Emang sulit ya. Tapi nggak gampang. Bener gak sih? Nggak sulit dan nggak gampang. Ya bener. Kenapa? Karena kalau trading ini sudah melekat. Artinya trading ini mengajarkan kita untuk disiplin. Kalau kita nggak menggunakan stop loss, take profit, kita nggak disiplin dengan resiko, kemudian aturan, kita udah punya trading plan, kita nggak disiplin, kita langgar, kita intervensi posisi market, lalu kita tidak konsisten dengan pola-pola atau strategi yang kita punya, itu akan hancur. Nah, makanya seorang trader yang benar-benar trader, senantiasa hidupnya dia akan penuh dengan disiplin, ya, konsisten. Setiap hari dia akan terus berupaya untuk grow, itu. Ya, seperti anak tangga 0 sampai 100 sampai 1000, dia akan naik terus. Itu trader yang pinter, profesional, yang ya fear and greed. Nah, ini juga membunuh ya. Bukan berarti kita tidak punya rasa itu ya. Kita harus buang sebenarnya. Fear itu rasa takut, kemudian greedy itu kalau udah menang terus nggak mau berhenti. Ya, kalau terlalu takut juga bahaya. Takut karena mungkin dia nggak percaya diri dengan metodenya, mungkin. Greedy ya mungkin karena finansialnya belum oke, jadi rakus terus, pengen nyari duit lagi, pengen lebih besar lagi, makanya dia pakai leverage dan nah ini bikin hancur. Seperti itu. Gue pernah bilang gitu, dan mungkin kalau trading itu barrier entry-nya super gampang. Lu tinggal download apps, masukin duit, asal pencet aja beli apa, nanti sore bisa untung bisa rugi tuh, tanpa belajar apa-apa. Begitu lu untung, lu berasanya apa? Wah, gue jago banget ternyata trading. Nah, ini mental gambler. Yang dibilang Indro ini mental gambler. Jadi dia nggak ngerti strategi, dia nggak ngerti money management, nggak punya trading plan. Dia datang ke market, ya udah download apps, MT5, daftar broker, udah pencet-pencet buy sell ya, untung misalnya. Wah, jago banget gue ternyata. Akhirnya cerita-cerita, dan itu adalah awal dari kehancuran. Datang ke market, ya nggak tahu deh duit beneran atau apa, duit utang, duit jual apa. Gambler, nggak ngerti lot size, ya, batas resiko. Dia nggak ngerti berapa persen dari kapitalnya dia yang pakai, nggak punya trading plan, ya.
udah hancur pasti. Belum belajar apa-apa, padahal belum beli kelasnya siapa-siapa, belum belajar yang gratis juga udah merasa jago. Begitu dia merasa jago, dia akan terus-terusan trading. Sampai kapan? Sampai habis duitnya. Betul. Dia akan trading sampai habis. Dan 2 penelpon kemarin yang di YouTube Kengjo Production ya, itu di playlist kita ada program baru All In, yaitu di episode 1 sampai episode 6 itu ada ya. Orangnya ada yang rugi, yang rungkat sampai miliaran, ratusan juta, dan sekarang mereka bekerja bertahun-tahun untuk lunasin utangnya tanpa digaji, ya kan? Ya dong, gajinya masuk ke bank seperti itu. Gue dihujat habis-habisan, judi lah apalah, haram lah sih gitu, segala macam. Nah kemudian kalau gue menanggapi orang-orang yang mengklaim itu judi, ya gue biasa aja, gue diem aja, karena mungkin mereka nggak tahu, karena kan edukasinya nggak nyampe. Karena yang dia lihat di tahun 2020 itu memang judi semarak itu kan, jadinya jadi dia melihat kita ya sama-sama penjudi gitu. Tapi gue tetap edukasi supaya dia bisa membedakan mana yang judi, mana yang trading. Kalau yang skema Ponzi sama juga halnya dengan mereka yang sakit hati sama kasusnya robot trading. Karena robot trading itu skema Ponzi-nya gila banget. Betul. Jadi dulu 2022 waktu itu kan banyak sekali broker-broker scam, kemudian ada robot-robot Ponzi, itu semuanya penipu ya. Dia menggunakan baju-baju forex ya. Itu ada yang robot trading, kemudian broker-broker scam, kemudian binary option. Jadi mereka tuh ya ada yang mengatakan trading itu judi ya, karena yang dia lihat itu adalah seperti itu. Jadi dia tidak pernah melihat trading yang asli gitu, yang benar-benar menggunakan broker yang resmi, menggunakan menggunakan money management, trading plan, dan orang yang datang ke trading adalah orang-orang yang sudah siap. Iya bener, banyak juga yang punya hotel, yang punya showroom mobil, yang punya ruko, datang ke market. Iya benar, tapi mental gambler. Dan mereka bukannya survive, bukannya tambah kaya, makin melarat dan bangkrut. Karena dia nggak ngerti trading itu seperti apa. Dia nggak ngerti. Makanya karena dia nggak ngerti, dia taunya tuh dapat duit, cuan cepat, pencet dapat duit. Dia gandain duit dari ratusan ribuan persen dalam waktu singkat. Buat apa sih sebenarnya kayak gitu-gitu? Makanya karena banyaknya orang bangkrut, itu bangkrut dari judi lah, inilah. Karena konotasinya ya mirip-mirip judi gitu. Akibat dari oknum-oknum pemain trading yang begitu tuh, yang nggak ngerti apa-apa gitu. Makanya rusaklah industri ini. Nah, makanya gue tuh pasang badan buat ngedukasi teman-teman di sini supaya mengerti lah basic trading seperti apa. Di TikTok tadi banyak yang komentar ya. Gue modal 1 juta. Gimana cara tradingnya? Enggak usah trading. Ngapain trading pakai 1 juta? Ya, lebih baik kerja ya, bisnis. Ya kalau udah bagus, mapan, punya tabungan, punya duit, udah mapan pokoknya. Nah, duitmu udah banyak, barulah coba trading. Dan itu modalnya ya kalau cuma 1-2 juta ngapain gitu. Ya modalnya kalau bisa 50 juta, 100 juta, ratusan juta lah ya modalnya. Nah itu udah enak. Nah kalian bisa bertahan di market. Saham itu ada 2, kamu trading atau kamu investasi ya. Menurut saya nih, kalau kamu trading itu karena kamu nggak punya kerjaan lain terus kamu trading, jadi trader. Kalau kamu investasi itu karena kamu nggak bisa kerja lainnya, jadi duitmu ditaruh sana untuk investasi. Kalau kamu bisa kerja lainnya, kamu mendingan kerja lainnya. Karena kalau kamu investasi saham itu, untungnya setahun berapa? 7% deh udah jago, 10 deh ekstrim, 1 tahun untuk 10%. Kalau kamu berbisnis, 1 tahun untuk 10% diketawain sama teman-teman, pasti lebih dari 10. Makanya itu saya bilang tadi, kalau kamu nggak bisa bisnis, ya udah taruh aja duitmu di saham untuk 5% 7%. Kalau kamu bisa mendingan buat bisnis. Kalau trader, ya udah kamu memang jadi trader nih. Jangan fokus trader, beneran trader tuh. Untungnya berapa sih trader? Di bawah 10, kalau di atas 10 saya titip. Saham itu ada 2, kamu trading atau Oke, ini sekaligus tantangan buat trader-trader, tapi ya nggak usah lah kayak gitu-gitu. Ngapain? Nah, gue setuju juga sih kalau bisnis memang ya profitnya jauh lebih besar ya. Pasti gede, pasti. Nah, makanya gue bilang bisnis itu yang utama, bisnis ya. Itu lebih utama, kerja aja udah. Kerja udah. Nah, investasi, trading
investasi kalau lu taruh duit. Kalau cuma naruh duit cuma 1-2 juta di investasi beli saham, ya buat apa gitu, ya kan? Kecuali duitmu udah banyak banget, ratusan miliaran, ya kamu taruh di saham mungkin ya lumayan, tapi kecil banget kan, cuma 7% setahun misalnya, iya kecil banget. Nah, ada namanya trading. Ya, trading ini ya kalau kamu mau dapat gede-gede banget sampai per bulan itu puluhan ratusan persen mah nggak bisa. Ya, 1-2% aja itu udah aman banget kok. Kalau dikali setahun, berapa tahun itu lebih aman, karena kalau resikonya terlalu besar di trading, justru ya ini akan bikin kacau sih sebenarnya. Kenapa? Karena apa ya? Jadi edik gitu ya, gede, terlalu besar. Jadi nggak bisa menerima keuntungan kecil gitu. Padahal keuntungan kecil ini kalau ditarik panjang ke beberapa tahun ke depan itu akan lebih aman, ya. Karena kenapa? Karena kita mengerti resiko, profitnya harus lebih besar dari loss-nya, kayak gitu. Semakin besar untungnya, ya, resikonya semakin besar, dan ya kamu tahu lah ya, kalau resikonya semakin besar ya peluang untuk bangkrutnya besar. Ya, saya udah buktikan trading for living, stock for living istilahnya saya, stock for living itu bisa. Dan saya memberikan keyakinan kepada orang-orang bahwa, bisa nggak sih hidup dari dagang saham? Nah, ini juga bongkar mindset untuk para orang tua. Nah, banyak orang tua yang nggak setuju anaknya jadi stock trader. Nah itu dia, kalau anak Bro Fir juga sudah jadi trader. Iya. Sekarang. Gimana? Kok bisa punya keyakinan gitu? Anak saya lulus dari ITB, lanjut Perancis, lulus dari Perancis, dia mau bikin bisnis drone. Dia minta modal sama saya 1M. Saya bilang, saya nggak akan modalin kamu. Buat apa jauh-jauh sekolah? Kalau kamu mau bisnis drone kemarin, nggak usah sekolah ke Perancis. Kamu sekolah ke Perancis itu untuk saya didik jadi trader. Ya, teman-teman yang bikin drone itu udah bangkrut sekarang. Nah, alhamdulillah dia udah bisa jadi trader dan dia udah bisa untung puluhan juta setiap hari. Sudah. Ya, ini fakta ya, bahwa kalau lu sebagai trader yang beneran real trader, yang mengerti resiko, yang datang ke market dengan kondisi finansial yang mapan, maka lu akan selamat. Lu akan selamat. Tapi kalau lu datang ke market ini ucuk-ucuk nggak ngerti, pelangak-pelongok gitu, full margin pakai utang, yakinlah lu pasti habis. Dan nggak butuh waktu lama lu untuk apa ya, berobat ke gue. Pasti datang, bang, ajarin gue bang. Nah, pasti gitu, bang, gue mau berobat bang, gue utang banyak bang di trading. Nah itu ya, buktinya si bapak ini punya anak yang sukses ya, udah punya mobil, udah punya rumah, ya. Dari hasil sendiri? Dari hasil sendiri. Bukan dari bapaknya? Nggak ada lagi. Nggak ada. Saya nggak modalin dia. Saya nggak modalin dia lagi. Dia udah hidup sendiri sekarang. Oke. Ya, beli mobil sendiri kemarin. Semua sendiri. Nah ini yang kita ajarkan juga ke anak-anak, dan gue juga punya anak dua masih kecil-kecil sekarang. Gue pasti akan ajarin trading ya, ajarin trading, ajarin bisnis kayak gitu. Jadi gue nggak ngajarin anak gue itu sekolah tinggi-tinggi buat dapetin kerjaan ini, bisa kerja di perusahaan X ini, enggak. Jadi gue ngajarin anak-anak gue tuh mikir, ya, mikir gimana bikin bisnis, bikin saham, bukan beli saham. Kalau bisa begitu ya. Ya kalau saham-saham besar ya harus beli juga, karena nggak cuma bikin saham dong, tapi beli saham juga bagus ya. Cuman harus ada pengertiannya. Ya, lebih utama sih trading ya, trading ke gold, trading forex kayak gitu, karena gue basicnya di sana, bukan trading saham. Ya, gue trading gold, trading forex kayak gitu. Dan ya kalau memang udah ngerti, udah tahu ya selahnya, itu akan survive. Cuman kebanyakan teman-teman yang gagal itu adalah trading menggunakan utang, trading menggunakan leverage. Ya, bisnis punya lah ya, terus dia ngutang, itu leverage namanya. Udah gitu masuk ke broker, leverage pula, pakai leverage gede-gede, pakai bonus deposit kayak gitu. Gimana nggak hancur ya? Dan masuknya kecil-kecil lagi, berapa juta gitu, masuk MC, masuk lagi depo lagi, MC depo, itu
lebih baik benar-benar di-planningkan modalnya gitu, baru bisa. Jalan-jalan kemarin ke Amerika, bayar sendiri. Nggak saya bayarin lagi. Nah, jadi saya buktikan bahwa stock for living itu bisa hidup. Sama dengan industri lain, kalau kita tekuni, pasti bisa. Banyak orang tua kita kan nggak bangga kalau anaknya jadi seniman. Kamu mau kasih makan apa? Anak orang. Loh. Kita ini harus bangga sama pengemis. Pengemis itu segi keimanan luar biasa. Mereka belum tahu besok makan apa, tapi yakin besok makan apa. Kita sekolah tinggi-tinggi, nggak yakin besok masih bisa makan. Itu yang kadang saya heran. Gitu. Lebih baik pengemis daripada kita. Keimanannya jauh lebih kuat dan jauh lebih tinggi. Cuma bedanya pengemis nggak ada martabat aja, itu aja. Karena malas kan. Jadi buat anak-anak muda, Bro Fir boleh menyarankan ya untuk jadi trader daripada susah cari kerjaan, dapat kerja juga gajinya UMR, mungkin dari trading bisa lebih gede ya. Banyak yang minta pendapat sama saya, Pak Fir gimana Pak? Saya sedang sekolah, apa saya lanjutin, apa saya jadi trader? Saya bilang, sekolah, jadi sarjana ataupun lulus sekolah itu hadiah terbaikmu untuk orang tuamu. Jadi selesaikan. Jangan kamu tiba-tiba berhenti, terus orang tuamu tanya, kenapa kamu berhenti? Saya mau jadi full time trader kayak Pak Fir. Oh enggak, anak saya aja saya suruh selesaikan sekolah. Betul. Jadi ya jangan punya prinsip seperti itulah. Kenapa? Karena ya kalau orang tuamu udah nyokolahin kamu, ya silahkan selesaikan gitu ya. Walaupun pada akhirnya nanti kamu jadi trader gitu. Kenapa? Karena kamu kalau sekolah itu kan ada relasi, ada segala macam gitu ya. Dan kalau gue sih tambahin lebih baik bolehlah bisnis dulu ya. Jangan langsung jadi trader gitu. Kenapa? Karena ya lu modal dari mana bro kalau langsung jadi trader? Kecuali bokap lu kaya gitu. Nah kalau enggak kaya ya udah bisnis dulu, lu jualan kaos, kayak jualan makanan, kayak jual apa, kayak tadi anaknya jual drone, cuman kan minta modal cuy. Nah kalau lu punya otak, modal lu dari otak ya lu pasti akan jadi marketing sales dulu apa gitu ya. Seperti yang gue lakukan, gue jadi sales Yuki, gue sebut brand jadinya ya. Filter air lah, gue sales, pernah jadi sales buku, macam-macam gue jadi sales interior, sales properti, pokoknya banyak lah dulu gue lakuin. Nah kayak gitu, jadi kalau gue sih bisnis dulu ya, bisnis dulu baru trading, karena dengan bisnis itu kita bisa dapat duit, lalu kita bisa punya duit, punya tabungan lah kayak gitu-gitu, baru kita trading. Kalau kita ucuk-ucuk ya kita modal dari mana? Karena trading itu kan pakai modal. Gitu. Jadi bisnis dulu kalau gue. Orang awam mungkin bilang trading itu judi kan. Padahal kalau misalnya kayak orang yang bilang tadi kan, jualan online tuh it's trading, itu beli lebih murah, jual lebih mahal kan. Apapun dalam hidup bisa dijudikan. Jangankan omongan trading, kata-kata trading itu trading apa? Iya, setuju. Trading online, semua trading online hari ini. Marketplace emang situ nggak jualan online. Iya, itu trading juga. Trading online kan? Gitu. Iya, jadi pemahaman kita yang terlalu kecil inilah yang kadang-kadang membuat sesuatu menjadi buruk atau baik. Iya, trading itu bahasa Inggris teman-teman, itu adalah perdagangan. Sekarang kan teman-teman mau beli mic, mau beli kaos, mau beli apapun itu semua ada di marketplace, dan itu namanya trading online kan. Kalian jualan kelas, jualan kacamata, jualan apapun itu, semuanya itu trading ya, trading online. Dan jual beli online gitu ya. Kalian jadi afiliasi apapun itu trading juga namanya ya, bisnis internet. Jadi sekarang ya kalau kalian nggak trading online ya, jualan internet, jualan online gitu, iya kalian akan tergelincir, tertinggal gitu ya. Coba lihat sekarang toko-toko itu ya, di online murah-murah kan. Iya, murah-murah. Jangan pernah trading, jangan pernah main di market, karena kalian pasti kalah. Trading itu adalah satu tempat yang 99% orang akan mengalami kerugian, kalah, bangkrut. Jadi kalau misalnya kalian nggak siap atau memutuskan untuk bukan tipe yang fokus ya. Kalau misalnya kalian nggak fokus untuk trading atau mau trading for living, lebih baik jangan. Kalau kalian setuju sih gue di sini. Fokus pada intinya itu fokus ya. Kalau lu nggak fokus ya banyak yang kejadian kayak gitu, nggak fokus, kadang-kadang sambil kerja pencet-pencet tombol buy sell kayak gitu. Nah ini bahaya ya, dan
banyak kejadian itu udah pada gagal di sini teman-teman ya, dan utangnya di mana-mana kayak gitu banyak sekali, sampai ada yang mau kerja sampai ya puluhan tahun, bukan puluhan tahun ya, bertahun-tahun dikerja tuh nggak ada gaji ya, karena gajinya masuk ke bank kayak gitu. Jadi ya setuju sama Om ini ya, fokus ya. Cuman punya waktu, gue bisa lihat market ini 1-2 jam, gue mau trading coba-coba. Jangan, percayalah kalian pasti mati gitu. Kenapa gue bisa bilang gitu? Karena market ini adalah tempat yang paling kejam menurut gue ya. Gue juga bukan seorang trader, gue trading juga kalah mulu, future apalagi, karena margin call terus. Mau ikutin katanya, signalnya siapapun, sejago apapun, itu gue yang pencet, gue yang eksekusi, gue mati karena margin call terus. Kenapa bisa gitu? Karena gue nggak punya waktu untuk mantau, karena gue punya kerjaan lain yang harus dilihat. Jadi buat teman-teman pengusaha yang memang nggak fokus dan nggak punya banyak waktu ya, bisa menjadi investor ya. Itu dicek aja di MQL5, itu banyak sekali trader jago di dunia ini. Tapi kalian harus bisa membaca portofolio ya, berapa drawdown-nya, sudah berapa lama, siapa orangnya gitu ya, strategi apa yang dipakai kayak itu. Kalian harus seperti saham, kalian harus bisa baca laporan keuangan. Nah, kalau di trading ya itu kalian harus bisa baca portofolio seperti apa, strateginya kayak tadi itulah. Nah itu kalau yang nggak ada waktu, sebenarnya waktu itu nggak begitu banyak sih sebenarnya. Kalau malam-malam itu kan kalian bisa trading juga sebenarnya. Kalau mesti harus mantau sih, gua nggak begitu setuju juga sih kalau pantau dari pagi sampai sore. Enggak, itu apa itu namanya tuh, analis saja nggak kayak gitu-gitu banget ya, bagi seorang trader gitu. Jadi ya malam-malam juga kita bisa trading, nggak mesti harus dipantau. Kalau misalnya kalian sama seperti gua, yang fokusnya bukan trading, stop, jangan. Lebih baik investasi aja, taruh, tidur, diem, untung baru. Ya betul, investasi juga perlu ya. Jadi investasi adalah kalian membeli sebuah sistem ya. Kalau misalnya kalian adalah sebuah pebisnis, pengusaha ya, apa iya lo sejago apa sih bisa nggak tahan sampai 50-100 tahun? Enggak kan. Nah, makanya lo harus beli sistem sebuah perusahaan ya, itu beli saham. Bisa saham Apple, bisa saham BCA, bisa saham Microsoft, macam-macam ya, saham banking ya, macam-macam kan saham itu banyak, dan kalian akan mendapatkan untung dari situ ya. Dari misalnya lo beli saham harga murah kemudian naik, untung kayak gitu. Kayak beli Bitcoin itu juga investasi kayak gitu. Nah, trading ya lo jual beli gitu, sama kayak dagang gitu teman-teman ya. Jual beli, lu beli di harga murah, lu jual di harga mahal, ya itulah trading kayak gitu. Misalnya kayak kalau di trade di futures itu kan kalian bisa buy sell gitu. Sell di harga tinggi, kemudian dia turun ya, lu buy di harga murah, dia naik harganya ya lu untung kayak gitu. Simple. Jadi ada trading, itu mirip seperti bisnis ya. Seperti lu punya F&B, lu punya bisnis apapun itu ya, konvensional gitu ya. Kemudian kalau investasi ya lu beli sebuah sistem misalnya, lu belilah itu investasi gitu, investasi apapun lah ya, seperti yang gua sebutin tadi. Lu akan mendapatkan return di situ. Ya kita lanjut. Dapetin 50.000, 200.000 tuh di trading gampang banget. Saya sering banget bilang gampang. Toh ada bapak-bapak pernah ke rumah saya 56 tahun bapak-bapak belajar trading, katanya emang bisa kaya gini, bisa dapetin duit sini. Bisa, untuk dapat uang bisa. Cuma untuk kaya cepat ini nggak bisa. Untuk jamin. Oke, di sini juga udah paham dan gue setuju sih kalau emang bisa kaya di trading, bisa kaya. Cuman kalau untuk kaya cepat nggak. Karena kalau kaya cepat itu ya pasti akan menggunakan leverage pastinya. Dan itu akan mental gambler di situ. Oke. Dari itu sih gue setuju. Ya, nggak bisa. Untuk dapetin uang bisa. Saya dapetin uang 50.000 gampang. Terus saya tunjukin gampang, memang gampang. Gitu kan ya. Entah entry di Gold 0301 50.000 kan gitu. Betul. Gampang. Betul. Manusianya yang susah. Rasa bersyukur. Karena semakin tinggi value dia, saya paham betul. Semakin naik gitu. Wah, udah. Cuma kan dari kecil dulu lah kita belajar dari hal-hal kecil gitu kan ya. Kalau kita nggak bisa ngehargain hal kecil, gimana hal besar? Dapetin 50.000. Oke, jadi pada intinya ya orang tuh pengen nggak ada batasan gitu, pengen lagi kalau udah profit lagi nggak mau berhenti, terus kayak udah di HP aja terus pencet nggak gitu trading bos ya. Ini lu harus punya setup 1-2 lah ya sehari gitu ya, dan lu harus punya stop loss, take profit, ya, trading plan kayak gitu. Modal lu harus kuat kayak gitu, nggak bisa cuman modal berapa juta terus lu berharap trading for living gitu, berharap lu bisa untung sebanyak-banyaknya. Nggak
modal lu gede, misalnya lu punya modal berapa juta dolar gitu ya, berapa M, sekian M, puluhan M, ratusan M mungkin ya. Ya risiko lu kecil-kecil aja gitu, dan nah itu ada potensi lu bisa gede gitu. Kalau misalnya lu modalnya kecil, lu pakai leverage, pakai bonus deposit, dan lu berharap modal dapat gede gitu ya, itu sama aja dengan bunuh diri ya, yang kaya cuma broker doang. Karena lu pasti akan habis MC, lu depo lagi kayak gitu. Jadi lu harus kaya juga, jadi pemain ya harus kaya juga supaya lu bisa main terus gitu bro. Jadi kalau lu nggak bisa profit di trading ya lu akan berhenti main pasti. 90% trader bangkrut karena mereka nggak mengerti dan mereka mengira mereka bangkrut gara-gara analisa. Faktanya bukan. Banyak yang ngira trading itu tentang strategi hebat, padahal kunci utamanya adalah pengaturan resiko. Pasti pernah dengar cerita akun trading hilang dalam semalam, mungkin sejam. Itu bukan karena lo jelek baca market, itu karena lo nggak paham faktor paling fundamental 2% rules. Simpelnya, jangan pernah resikokan 2% modal lo dalam satu trade. Ini biar lo nggak hancur cuman hanya gara-gara satu posisi rugi. Terus gimana cara mengimplementasinya? Simpel, hitung modal lo. 2, tentukan resikonya. Kemudian adjust lot size, stop loss yang sesuai. Kemudian fokus kepada trading plan, masukkan aturan itu ke dalam trading plan. Simple. Kalau kamu masih trading asal gas, cuman hanya fokus kepada profit. Gue udah tahu intinya. Pokoknya lu hancur di trading bukan karena lu analisa lu jelek ya, bukan karena lu nggak ngerti strategi, bukan ya, karena lu nggak ngerti resiko ya. Modal lu berapa ya, misalnya 100 juta, coba lu hitung 1%-nya berapa, dan lu stop loss lah ya 500.000 atau 1 juta lah ya. Setiap lu loss ya 1 juta aja, dan lu punya trading plan ya. Kalau lu udah punya trading plan, lu akan bisa trading dengan tenang ya. Contohnya gue ada buy stop, sell stop misalnya, udah gue tinggal gitu ya, peduli amat gue. Ngapain gue harus pantau chart dari pagi sampai malam kayak nggak ada kerjaan aja gitu ya. Nggak bisa kayak gitu ya. Kalau lu udah punya trading plan, lu nggak akan bilang apa ya, mantau chart dari pagi sampai malam, enggak ya kan. Cuman ya berapa kali aja lihat chart gitu, nggak mesti harus dipantau terus ya. Itu kalau udah punya trading plan. 99,9% trader gagal. Oke, ini lebih detail lagi angkanya. Nah, ini udah. Kalau saya itu membedakan perusahaan itu jadi 2. Satu saham trading, satu saham investing. Namanya saham investing itu dia harus bertumbuh, dia harus ada growth, dia harus ada story, dia harus ada ekspansi terus. Nah, ada satu lagi itu perusahaan yang kayak begitu-begitu aja. Pertumbuhannya ada tapi nggak signifikan, kadang naik, kadang turun. Kalau saham seperti ini biasa saya trading, udah untung saya jual. Jadi dia tuh kalau kita lihat grafik chartnya tuh dia sideways, naik turun kayak gunung gitu loh. Kalau misalnya dia udah naik tapi kita nggak jual nih, dia balik lagi ke awal. Jadi kita cuma buang-buang waktu. Kalau saya itu membedakan. Oke, jadi Andre Hakim ya ngelihatnya gitu ya. Itu opini dia lah. Saham trading sama apa investasi ya, dari perusahaan saham itu ya, dia bilang ada yang trading, ada yang investasi. Kalau investasi ya yang mungkin yang growth ya, naiknya yang gila-gilaan. Cuman kalau yang trading ya yang sideways gitu, dia buy, dia sell kayak gitu-gitu ya. Yang sideways jadi dia tuh apa ya, nggak bisa untung banyak mungkin ya, tapi kalau duitnya dia kan banyak ya, ratusan M bisa lah. Jadi ya mungkin trading, gue nggak pernah trading saham sih, beli pagi jual sore enggak sih. Cuman ya mungkin ada yang bisa ya, ada yang bisa, buktinya banyak kok yang bisa trading saham ya. Kalau apa ya, kalau nggak ngerti resiko tetap aja hancur gitu. Mau trading saham kayak mau trading forex sama aja ya. Trading forex lagi itu bisa buy sell gitu ya. Kalau saham nggak ngerti gue. Cuman yang gue tahu tuh ada teman-teman gue yang trading saham ya, beli pagi jual sore gitu ya. Nah, jadi yang dilakukan Andre Hakim begitu. Ada yang long term, ada yang short term gitu buat trading ya. Udah untung. Kalau modalnya ratusan M tetap aja gede ya kan, kayak gitu ya. Apapun kalian, kerjaan kalian ya, kalau memang menguntungkan, ada profitnya, duit lu bisa bertumbuh jangka panjang, ya udah jalanin aja. Gak mesti harus trading forex.
Gemah, lagi rame nih orang-orang disuruh all in. Gimana nih tanggapan lu nih? Ya yang nyuruh bandar, dia sendiri nggak all in. Yang nyuruh bandar tuh, yang all in, beli, dia jual, kaya deh. Makin invest kemana-mana, korbannya ya yang all in. All in. Terus nih sekarang lagi ngapain, Pak? Cari duit. Kalau gua mah nggak bisa all in karena gua mesti mikir nih, ya kan. Market apa nih, Pak? Ini gold. Kita cari gold. Kalau gold mah ya gitu. Oke, gue tertarik sih di all in-nya lah ya. Maksudnya itu all in itu ya lebih parah dari margin ya, full margin sih. All in itu ya lu punya barang ya, lu punya rumah, lu apa, lu gadai, lu punya kendaraan, lu gadai lah semuanya. Nah itu lebih parah sih all in ya. Jadi semua harta lu depositkan ke broker, itu lebih parah. Ya kalau full margin mungkin masih oke lah, lu ada duit 10 juta lu cemplungin ke market gitu. Kalau all in menurut gue ya, opini gue, semua harta lu ditaruh di situ semua. Nah itu siapa yang ngajarin itu? Cari mati dah itu. Cari mati dah itu di market. Traders nggak bisa kaya. Kenapa tuh? Alasannya kenapa? Sebenarnya trader bisa kaya kalau uangnya gede. Traders bisa kaya kalau uangnya Kalau gede. misalnya dia masuknya 100 miliar, ya untungnya 10%, 10 miliar ya udah kaya. Tapi kalau misalnya uangnya 100 juta, 500 juta, 50 juta, Retail, 10 juta, mati lah ya. retail, Habis ya. cari 5%, 10%, kapan kayanya bro? Jadi nggak main dong yang naik. Oke, gue setuju sih kalau memang mau dapat return gede ya memang harus modalnya harus gede. Terus kita dapetin modalnya dari mana? Ya harus berbisnis, kerja gitu. Nggak bisa dari utang. Kerja apa bang? Banyak. Lu jualan aja, lu kerja jadi sales banyak kok. Ya, mau jadi sales kontraktor ke, sales properti ke, mau jadi sales baju, sales TikTok affiliate banyak. Cuman kalian malas doang mikir gitu. Malas kerja udah. Karena di mana kecuali mau orang tua lu kaya gitu. Di mana dapat modalnya coba buat trading? Nih kalau misalnya mau dapat modal gede, nggak ada kan? Lu harus berbisnis. Udah nggak ada jalan lain. Nah, pertanyaan tentang kenapa stop loss hunter itu ada. Ada dua tipe stop loss hunter. Yang pertama adalah stop loss hunter yang disebabkan karena para institutional trader ingin menjebak para retail trader karena ada liquidity pool. Ini konsep daripada Wyckoff ataupun smart money concept. Jadi contohnya, misalnya kita lihat ada support kuat banget. Biasanya orang berpikir kalau support kuat banget ditembus, maka kita lebih baik stop loss. Nah, pada saat kamu melakukan stop loss, pada dasarnya kamu tuh jual barang dengan sukarela di harga murah, ya kan? Ulangin, kamu jual barang dengan sukarela di harga murah. Nah, disinilah para institutional trader merasa bahwa daripada gue beli di atas, mendingan gue tungguin nih para retail trader melakukan stop loss. Gue tampungin stop lossnya. Begitu kamu melakukan stop loss, harga langsung naik lagi ke atas. Itu stop loss hunter versi original. Nah, ada stop loss hunter yang dibuat-buat. Yang buat-buat adalah broker forex abal-abal dan scammer. Mereka dengan sengaja, mereka udah tahu kliennya pasang stop loss di level tersebut. Mereka akan secara otomatis spreadnya dilebarin dalam waktu 1 detik, diambil stop lossnya, lalu harganya balik lagi. Padahal ini harus didengarin ya dari master. Ngeri sih ya kalau kayak gini-gini. Gue nggak paham, cuman dikit-dikit lah ya. Dan itu emang bahaya sih sebenarnya kalau ya ada broker nakal lah kayak gitu-gitu yang lebarin. Kadang-kadang banyak lah kayak gitu, spreadnya dilebarin lah segala macam ya. Kita kan nggak tahu permainan di dalamnya ya. Yang jelas ya kalau dari gue ya, kalau ada news-news besar kayak itu mending jangan, nggak usah trading, dan stop loss harus dipakai ya selalu, karena itu salah satunya itu yang bisa menjaga ya. Kalau kita nggak pakai stop loss ya hancur ya. Dan kita tahulah pemain-pemain besar itu ya, kita siapa sih retail kayak gitu. Jangan apa ya, kita ekspektasi terlalu tinggi lah ya. Yang penting kita selamat aja lah, akun kita grow di market ini udah enak lah ya. Kita bisa makan enak ya, akun kita aman kayak gitu. Setiap bulan ya, setiap tahun bertumbuh, itu udah itu udah bagus banget. Itu yang kita mau sebenarnya, bukan dalam semalam langsung jebret ya untung gede, bukan itu yang kita cari. harga tersebut sebenarnya nggak pernah ada. Nah, ketika kamu komplain ke brokernya, broker kan bilang, oh itu karena pelebaran spread, bla 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 bla. Nah, itulah untungnya Orbitrade, karena Orbitrade itu punya yang namanya garansi. Sukaan ini satu sisi ya. Sisi pertama ada yang bilang invest aja dulu. Caranya gimana? Trading. Itu satu. Di sisi yang besar berangan ada yang bilang, oh trading judi. Judi. Lah, bener tuh dua sisi yang berbeda tapi jalan. Ya nyebut trading judi orang bodoh doang lah. Yang kacau ini, yang sebut trading judi orang bodoh. Oke, kita
Ya karena memang ya masuk akal sih, karena dia nggak ngerti sih ya trading itu kayak bisnis gitu ya. Mungkin yang dia tahu apa, yang dia lihat itu yang orang-orang bangkrut kayak gitu. Makanya ya Pak Tepat itu bilang trading itu judi ya. Masuk akal. Yuk kita dengerin lagi kayak gimana sih, kocak sih. Lu bener dong, maksudnya gini Bil, sekarang kalau kita nggak usah ngomong trading, sepak bola, olahraga, jadiin judi bisa nggak? Oh ya bisa. Banyak yang judi bola. Banyak. Ya kan? Terus emang salah sepak bolanya? Enggak dong, nggak salah. Ya kan? Ayam dijadiin judi. Lucu ya, ayam dijadiin judi, ya bola juga dijadiin judi, ya benar juga sih. Nah kalau kita mikir-mikir kayak gitu ya, cuman ya, menang kalah ya, semuanya judi. Jadi iya bertaruh kan, judi kan, bertaruh misalnya Persija menang, ya udah kalau gue taruh duit di situ ya menang, misalnya itu bertaruh kan. Ayam itu sama ya, bertaruh gitu. Kalau konsepnya kayak begitu ya semua bisa judi sih. Gue sekolah ke Amerika misalnya, ya bertaruh misalnya kalau gue sekolah ke sana misalnya gue pasti bisa kerja enak gitu ya, itu juga sama sih judi, karena nggak ada jaminan gitu ya, nggak ada kayak gitu. Kita simak lagi. Apa aja juga bisa sih sebenarnya. Bener kan? Iya. Emang salah ayamnya. Apa aja bisa jadiin judi. Benar. Intinya gini, apapun bisa jadiin bisnis, apapun bisa dijadiin judi. Betul, apapun bisa dijadikan bisnis, apapun bisa dijadikan judi. Setuju ya, karena memang apa ya, bandar judi bola itu kan juga bisnis ya. Cuman ya apa ya namanya gitu deh ya. Dia jadi bisnis kan sama dia, yang untungnya bandarnya lah ya, gitu, bandarnya lah gitu. Coba kita simak sampai habis ya. Untung siapa yang menjalankan dan gimana cara jalanin. Benar, ya kan? Benar. Yang intinya kan judi enggaknya ini apa ya? Kalau kita nggak tahu resikonya, itu pun disebutnya judi kok. Iya. Bukan bener-bener judi yang cuma tebak-tebakan loh ini. Iya. Kan kita nebak mobil yang mau lewat ganjil apa genap, itu judi. Iya benar. Ya kan? Benar. Tapi sesuatu yang kita nggak tahu persis resikonya kayak apa, itu pun judi sebenarnya. Itu judi ya. Misal Bill tawarin saya, ayo kita bisnis jual beli motor. Ya kan? Oke. Saya tahu cara pakai motor, suruh jual beli motor saya nggak ngerti. Bener kan? Akhirnya kalau saya main nyemplung begitu aja tanpa benar-benar ngerti tentang jual beli motor, sama aja saya judi. Betul. Makanya teman-teman yang banyak ditawarin nih ya, bisnis ini, bisnis itu gitu, lu nggak ngerti caranya, itu judi. Ya setuju banget sama Pak Tito ya. Karena apapun yang kita kerjain itu sebenarnya kita harus paham gitu. Kayak trading ya, benar-benar harus paham. Trading forex misalnya ya, trading gold. Nah, kita harus tahu risiko ya. Misalnya gue punya 1 M nih, berapa resikonya? Kalau misalnya 1%, oke, sekian juta, oke, risiko gue segitu. Pokoknya gue loss maunya segitu, nggak mau lebih gitu, kayak gitu. Itu udah ada risiko ya, risikonya segitu, returnnya sekian gitu. Strateginya ini gitu ya. Oke, itu bisnis. Oke, dia harus paham. Jangan sampai lu masuk ke trading ini cukup nggak ngerti apa-apa. Ya sama judi. Kenapa? Karena saya gambling sama resikonya. Benar. Sebuah industri, sebuah resiko yang saya nggak pahami, berarti gambling. Yang nggak terukur dari awal ya Pak. Iya. Kalau kita mau bicara lebih dalam lagi, semua orang berjudi. Semua orang berjudi. Menurut saya. Gimana tuh? Saat kalian semua mau berangkat kerja terlambat, berangkat kerja terlambat, apa yang kalian lakuin? Ngebut, berjudi sama yang di atas. Itu berarti level. Kocak. Berjudi sama di atas. Gimana? Berjudi sama yang di atas. Iya, berjudi. Oke. Judi paling serem sebenarnya. Oh iya kan? Intinya kan udah mengabaikan resiko. Iya. Mengabaikan resiko. Kalau ngebut kan bisa mati. Bisa ketabrak ya. Kan nggak fokus itu. Ya. Makanya berangkat pagi-pagi biar nggak berjudi. Lucu.
Itu berarti itu judi sama nyawa loh. Benar. Mending cuma nyawa sendiri, nyawa orang lain dijudiin. Itu lebih parah. Itu lebih parah, itu lebih parah. Tapi saat lagi kondisi kayak gitu orang nggak ngerasa itu sedang gambling sama nyawanya sendiri. Iya, sebenarnya sedang berjudi sih. Iya, makanya definisi judinya dulu apa nih? Iya. Kalau bagi saya, ya apapun yang kita nggak ngerti resikonya dan dijalanin, itu judi jadinya. Ya, gambling ya. Apapun melakukan sesuatu tanpa mengetahui resikonya sama saja dengan berjudi, gambling. Ya, benar-benar kayak sekolah juga bisa judi sih sebenarnya, kayak tadi gue kasih itu ya. Kita nggak ada tujuannya misalnya. Kalau gue sekolah ke Amerika misalnya, biar gue jago bahasa Inggris, terus gue punya relasi banyak kayak gitu. Ya, menurut gue sih itu udah bagus ya. Gue punya ilmunya. Nah, jadi gue nggak akan bilang supaya gue bisa kerja di perusahaan X gitu, enggak sih sebenarnya. Itu kalau dapat sih bener sih, karena ada resikonya kayak gimana-mana, dan itu harus dapat. Karena ya kalau kita nggak ada perencanaan, kemudian nggak ada tujuan apa, ya itu nggak jelas ya, itu judi. Itu benar sih. Benar. Sementara yang kita ajarin bener-bener mulai dari pelajarin dulu, ini metodenya kayak apa, di backtest dulu, forward test, baru nyemplung. Iya. Di mana letak judinya? Di mana ya? Di oknum. Di oknum. Ya kan, makanya saya bilang cuma orang bodoh yang nyebut ini judi. Iya kan? Lantaran mereka cuma tebak-tebakan, keluarga, teman, tetangga, saudara semua tebak-tebakan, hasilnya loss, dibilang forex mah judi. Iya. Oke. Nah, itu karena ketidaktahuan lah ya. Oke. Trading itu hanya untuk orang-orang bodoh atau orang. Kalau misal kalian adalah seorang trader, ya nggak ada yang namanya trabar-trabar. Aku lihat tuh banyak ya orang-orang yang rela-rela datang dari kota A ke B, ya jauh-jauh ke kota besar untuk nemuin mentornya. Terus endingnya apa? Di sana diajak trading bareng. Padahal stylenya aja udah beda. Ya otomatis kalau misal kalian ngikutin di sana dan kalian punya trading plan sebelumnya, kan itu bakal ngacoin. Jadi Setuju ya. Untuk apa sih teman-teman yang jauh-jauh sampai luar kota tuh datang buat trabar kayak gitu? Kalau lu udah punya trading plan, ngapain buang-buang ongkos jauh-jauh ke situ gitu? Iya kan? Trabar itu kan emang dia apa metodenya? Kalau lu udah punya trading plan, ya udah tinggal lu entry, pasang SLTP, udah. Gue setuju sih sama Alif Kenzo nih. kalau misal kalian pengen belajar, boleh silahkan belajar sama mentor kalian, atau mungkin kalian ingin menimba ilmu sama mentor kalian, tapi lebih mengarah ke pengalamannya. Kalau semisal kalian ada masalah, kalian ada kendala, kalian bisa bertanya. Betul, gue setuju sih, lebih ke pengalamannya gitu ya. Terus metodenya, mindsetnya seperti apa. Bukan trabar langsung pencet-pencet kiri kanan, oke, pencet 3, 2, 1, bye, oke, bye. Ya itu mah konyol. Kendala tersebut, jadi bukan malah trading bareng. Itu apaan? Nggak ada tuh. Aku lihat tuh ngopi-ngopi, ya kan, ada trader ngopi, tekan buy sekarang, sell sekarang. Itu nggak bagus buat kesehatan mental kalian, teman-teman. Atau bahkan Oke, setuju sih, nggak bagus sih buat kesehatan mental. Gue setuju 100%. Karena lagi-lagi kita harus punya trading plan-nya. Nggak bisa kalau cukup-cukup apa itu, nggak ngerti sama sekali ya. Ikut-ikutan teman trading bareng itu, trabar sambil ngopi. Aduh. Di luar negeri gue nggak pernah lihat kayak gitu-gitu, seperti yang Timothy bilang. Jangankan di luar negeri lah ya, yang jauh-jauh lah ya, tetangga kita aja di Singapura misalnya, kayaknya nggak ada ya, nggak pernah. Cuma di Indo doang kayaknya yang kayak gitu-gitu, karena kayak nonton bola bareng kayak gitu, yang sukanya rame-rame gitu. Ini kalau lo rame-rame. Ada yang nanya nih di video sebelumnya, bahas dong mengenai trading forex atau emas. Gini ya, jadi jujur aja kalau bilang soal forex, emas, sebenarnya Om sudah ngikutin dan malah termasuk salah satu pemain ya, sudah lebih dari 30 tahun ya. Dan jujur aja dari pengalaman Om ya, Om lihat 10 orang itu misalnya yang main, ya 8 akan rugi, yang untung paling 1-2 orang. Dan sangat penting ya, kalau mau main dalam forex atau gold ini ke satu ya, kapital kita harus kuat. Kapital kuat itu bukan berarti duit kita harus banyak. Setuju sih ya, kapitalnya harus kuat, bukan berarti harus benar-benar super banyak sih ya. Kapital kuat dalam arti ya kita tidak menggunakan lot size yang terlalu besar gitu ya. Jadi jangan 100 juta lu pakai 5 lot misalnya, mampus deh.
banyak sekali gitu. Sebanyak apapun akan kalah dalam bentuk kapital, karena bandar itu biasanya jauh lebih besar lah kekuatannya gitu ya. Tadi maksud Om itu harus kapital kuat tuh kalau kita misalnya istilahnya kalau main forex ini kan ada yang 1 lot, ada yang 10 lot, ada yang 1000 lot, ada 10.000 lot. Nah kalau kita main misalnya 1 lot ya kalau kita punya daya tahannya misalnya untuk kapasitas ya uang kita lebih cukup besar, yaitu namanya kapital kita kuat. Tapi kalau kita mainnya besar, ratusan lot atau ribuan lot, ya kapital kita sebesar apapun menurut saya akan kalah gitu dengan kapital dari bandar-bandar itu ya, pemilik dari perusahaan forex itu. Jadi kalau saran Om, kalau buat anak-anak muda, kalau benar-benar memang udah ada duit lebih, main forex nggak apa-apa, tapi ingat kuncinya jangan serakah, jangan greedy. Kalau setuju, ya mau apapun ya apa ya sebesar apapun modal kalian ya lu nggak akan menang dari bandar, karena memang bandar itu duitnya lebih besar dari pemainnya pasti ya, nggak mungkin lah dia jadi bandar karena duitnya banyak makanya bisa dibandarin kayak gitu ya. Makanya jangan greedy, yang penting selamat aja gitu ya, per bulan, tahunan, pokoknya bertahun-tahun, puluhan tahun mungkin ya, lu survive lah, selamat lah, itu udah lu bisa cetak uang ya, make money, itu udah enak banget sih sebenarnya. kita greedy udah pasti habis. Kita boleh main tiap hari. Kalau kita main tiap hari itu udah namanya bukan investasi. Kita boleh main ada momen-momen tertentu ya. Om udah lihat orang yang kayaknya luar biasa habis di forex. Tapi juga Om tahu ada orang yang emang untung di forex ini ya. Bahayanya main forex ini biasanya kita udah dapet untungnya duit gampang istilahnya ya, nggak keringat ya. Jadi biasanya kita akan ketagihan. Ini betul. Jadi ya lu nggak keringat. Misalnya lu pencet-pencet berapa lot misalnya, dapat gampang banget, lu nggak keringat, bener sih, tapi hilangnya juga gampang gitu. Tapi kalau misalnya prosesnya dari awal itu udah susah, misalnya lu harus punya aturan, harus punya trading plan, harus punya risk management aset, lu harus punya data yang udah di backtest bertahun-tahun gitu ya, dan harus disiplin, fokus ya, itu kan kedengarannya kayak ribet banget, tapi sebenarnya nggak ribet. Nah kalau ya lu cuman gambling ke market, lu pencet kayak gitu ya, cepat dapatnya, hilang juga cepat. Kalau lu nggak ngerti resiko, misalnya lu punya 1 M lah, lu 10 lot, 20 lot, ya gimana nggak habis kayak gitu-gitu. Nah kalau lu misalnya mainnya lot size-nya kecil ya, diperhitungkan ya, lu bisa tahan lama kayak gitu. Orang yang melakukan trading, dia hanya dapat uang receh, Pak. Tapi kalau orang yang beli dan menunggu dan menyimpan, dia akan dapat uang besar. Kalau Anda beli dan simpan, Anda akan kaya. Tapi kalau Anda trading, apalagi scalping, sekuritas Anda yang akan kaya. Ya betul, ini ya sekuritas ya sukanya yang scalping lah pasti, kayak broker juga sama. Kenapa? Karena dia transaksi berkeliaran gitu ya, keluar masuk gitu ya. Betul. Kalau memang investasi ya beli dan hold ya, lu yang akan kaya. Setuju. Jadi artinya gini ya, kalau misalnya di trading forex, kalau misalnya gaya swing ya, lu trading kan, lu pakai akun pro lah ya, nggak ada spread, nggak ada swap atau segala macam ya, lu lotnya nggak gede kan, misalnya lot 0,01 lu dapat 500 pip aja udah $50 kan gitu. Tapi kalau lu misalnya masuk ke forex ini di broker, terus pakai lot besar, lu pakai leverage besar, bonus deposit, ya udah, memang lotnya gede, lu ada kemampuan ada peluang untuk bisa dapat profit besar gitu ya, tetapi ya hilangnya juga besar kayak gitu. Ya itu menguntungkan. Kenapa? Karena lu masuk ke size besar dan lu deposit lagi gitu. Nah, kayak gitu kalau bisa, kalau mau win-win solution, pemainnya untung, brokernya untung, ya udah lu pakai dana yang jangan kecil-kecil amat lah ya, 100-200 juta kalau bisa 1 M gitu ya. Terus lu main yang aman gitu. Itu lebih enak. Gitu. Daripada lu gambler jadi penjudi.
90% profesional trader itu IQ-nya di atas rata-rata. Kenapa aku bilang seperti ini? Karena dia bisa ngilangin yang namanya rasa fear dan greed, teman-teman. Dan hal ini nggak bisa kalau misal kalian hanya cuman sekedar belajar aja, lo cuman gonta-ganti strategi, lo mau jadi profesional trader itu nggak bisa, bro. Lo Setuju, ya fear and greed memang harus hilang. Kenapa? Kalau greedy itu kan lo nggak akan berhenti untuk trading, misalnya profit lo trading terus. Kalau fear, terlalu takut juga bakalan bahaya. Ya kayak gitu ya. harus punya modal yang cukup, lo harus punya knowledge yang cukup, lo harus punya mental yang cukup. Jadi ada banyak pondasi atau pilar-pilar penting ketika kalian jadi seorang profitable trader. Setuju. Jadi banyak banget orang yang mengenal istilah trading. Jadi misalnya beli pagi, jual sore. Kalau itu menurut Bang Sandi sendiri, apakah, kan ada yang bisa bilang tuh bisa sebulan tuh 20% lah. Buat saya sih 20%. Apakah itu return yang menjanjikan? Ya cukup menjanjikan, tapi itu kan high risk ya. Saya adalah mazhabnya fundamental analysis. Saya ngelihatnya sisi fundamentalnya, mulai dari market, terus sektor, dan industri, dan I'm a big believer di management, di kekuatan daripada human capital. Jadi Oke, dari yang gue tangkap sih sebenarnya gini ya, kalau lu investasi, kalau modal lu masih kecil ya, 100-200 juta sih sebenarnya, itu hasilnya kecil banget sih sebenarnya. Ya taruhlah berapa persen sih setahun misalnya, ya kecil lah. Kalau mereka ini kan sudah multi triliuner ya, udah triliunan gitu, ngapain trading gitu, ya kan? Orang-orang yang trading itu kan sebenarnya yang masih modalnya nggak begitu besar sih menurut gue ya. Gue trading ya kan, modal gue belum besar gitu. Kalau gue investasi ya 100-200 juta dapat berapa gitu, ya kan? Kecuali kalau udah miliaran, ratusan M, triliunan, mungkin itu ya udah gue taruh aja di deposito misalnya, atau gue taruh aja di bank, gue taruh aja misalnya beli Bitcoin atau beli saham BCA, ya udah setiap tahun gue dapat ini dividen gitu kan, udah enak gitu. Ngapain gue, ya udah tinggal gue ini aja terus berbagi aja gitu. Udah enak banget hidup kayak gitu, berbagi di YouTube gitu misalnya, edukasi orang-orang kan enak banget itu. Nah kalau udah gede, kalau masih kecil ya udah trading, mau nggak mau harus trading gitu, atau bisnis. Emangnya bisa jadi kaya dari trading doang? Jujur banyak banget yang nanya begini ke gue, dan biar gue jawabnya gampang, kalau ada yang nanya lagi, jadi gue bikin video aja ya teman-teman. Tapi sebelum kita bahas, gue mau mengingatkan ke kalian kalau ini adalah pandangan gue pribadi ya. Mungkin yang lain punya pendapat berbeda, bisa tulis di kolom komentar. Oke, jadi menurut gue, trading itu nggak bakal bikin kalian kaya. Trading hanya untuk mengembangkan uang yang kalian miliki. Ingat kata kuncinya, uang yang kalian miliki. Jadi kalau kalian belum punya duitnya, kalian jangan berharap bisa menikmati hasil trading. Contoh simpelnya kayak gini teman-teman. Biasanya trader yang konsisten cari target itu nggak besar-besar, cukup 5% per bulan itu udah. Gue setuju banget ya. Oke, jadi lu nggak bakal bisa kaya dari trading ya kalau lu memang masuk ya modal kecil dan lu cuma nyemplung di trading doang. Ya kalau lu memang punya bisnis ya, ini gue tambahin ya. Kalau lu punya bisnis, punya active income, ya udah luber lah ya, lu main trading misalnya, ya itu bagus. Kenapa? Karena lu nggak kepikiran gitu modal lu habis gitu, ya kan? Dan lu udah punya basic ya, seperti yang Pak itu bilang tadi ya, bisnis gitu. Gede. Kalau kalian masih berpikir 5% itu kecil, sini biar gua kasih tahu ke kalian. Kalau ya gede bro, kalau misalnya 10M gitu, 5% misalnya per bulan ya, misalnya trading kita 5% misalnya, gede banget sih per bulan. 5% per bulan misalnya dari 10M misalnya modal kita, ya gede juga sih kan, otomatis gede banget sih. Kalau misalnya kita ada punya 10M terus kita sebarin ke broker misalnya, terus kita tradingin ya dengan lot yang kecil, jangan gede-gede lah gitu ya, mungkin ya kita bisa hidup sangat-sangat enak gitu lah ya, sangat-sangat enak sama keluarga.
kalian menghitung 5% dari equity $100, itu berarti $5 atau sekitar 70 sampai 80 ribuan. Tapi 5% dari equity $100.000 itu berarti $5.000 atau sekitar 70 sampai 80 jutaan dengan kurs dolar yang sekarang ini. Betul ya, jadi kalau misalnya ada $100.000 itu berapa sih? Sekian M lah ya. 1 M-an lah ya. Tapi kalau lu dapat 5% ya dapat 80 juta ya. Misalnya lu punya modal 1 miliaran, profit misalnya 80 juta sebulan, ya kalau menurut gue sih itu udah lebih dari cukup ya, udah enak lah ya hidup gitu ya. Apalagi udah punya anak 2 kayak gue, itu udah enak lah ya hidup kayak gitu, udah enak, sangat enak gitu. Cuman kalau mau lebih besar lagi ya lo harus punya modal ya di atas 10 M mungkin ya, itu baru lebih enak lagi dan lo bisa berbagi. Nih, masalahnya bukan di persentasenya teman-teman, tapi di modal kalian. Maka dari itu, sebelum trading, pastikan kalian punya uang yang banyak dulu. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana caranya cari uang yang banyak itu? Setuju, ya. Lu kalau belum punya uang banyak, ya lebih baik jangan trading. Ya, fokus ke bisnis saja. Ya, karena dengan bisnis atau bekerja, ya bisnis itu kan ya bisa melipat gandakan penghasilan ya kan. Nah, kalau duit lu udah banyak, lu masuk trading enak gitu ya. Masa lu trading cuma 1-2 juta gitu berharap jadi ratusan juta, kan gak masuk akal. Ya kerja atau berbisnis teman-teman. Entah kalian mau kerja 9 to 5 dulu sambil belajar trading, atau fokus berbisnis. Ketika bisnis sudah stabil, kalian sambil belajar trading pun bisa teman-teman. Ingat ya, belajar trading gak semudah bacot orang-orang di luar sana. Ketika lagi di fase belajar, akan ada banyak momen ups and down-nya. Dan ketika berada di fase down tersebut, rasanya mungkin bisa seperti neraka buat kalian teman-teman. Setidaknya itu yang gue rasakan dulu. Sampai saat ini gue nggak cuma trading di pasar forex doang, gue juga melakukan investing dan juga buka usaha ini itu untuk membantu backup income dari forex trading. Betul ya, jadi seperti yang gue bilang, lo jangan cuma di trading doang. Gue sendiri ya ada beberapa bisnis ya. Oke. Kontraktor ya, terus invest. Nah, gue bangun media juga. YouTube gue ada 2 nih. Ya, tadi satu lagi YouTube gue udah 5.000 subscriber. Ya, nanti di situ gue bisa dapat AdSense, kemudian ada endorse, ada macam-macam lah. Itu yang penting bisnis kan, bisnis media gitu ya. Di sini sama juga di sini ya. Kalau udah gede nanti ini udah jutaan subscriber ya, yang nonton juga banyak ya. Ini juga akan menghasilkan dolar. Kenapa? Karena ya lulus semua yang nonton di sini gitu. Nah, itu bisnis gitu. Terserah lu deh, lu mau bisnis apa aja. Baru trading ya, jangan cuma trading doang. Wah, yang dimana kita semua setuju lah bahwa tidak setiap hari market itu bagus. Sejauh ini gue belum pernah lihat ada orang yang kerjaannya cuma trading doang. Pasti selain trading ada usaha lain, entah itu ngajar, invest, atau doing something else. So buat kalian yang punya cita-cita merubah nasib dan apalagi ya, kita udah berapa lama nih? Oke, paling itu doang yang bisa gue share ya di kali ini. Mungkin ya gue akan terus bikin. Oke. Jadi gue punya ada program setiap malam itu live trade, dan lo bisa kontak admin gue kalau lo mau sharing-sharing bareng gue, yaitu ada di pokoknya di deskripsi video ini ada juga. Lo cek aja admin gue, lo mau ngobrol bareng gue setiap malam di live, itu ada ya. Lo bisa punya lo misalnya punya permasalahan ya di trading, ya, terlilit utang, kemudian nggak ngerti cara trading, ya pokoknya lo mindset lo rusak banget, gambler banget, lo bisa ngobrol bareng gua ya, biar lo bisa tenang dikit dan lo ya gue kasih arahan supaya lo nggak tambah dalam. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.